Bis Tianxing juga melihat ke kejauhan, dan sesosok muncul dengan cepat di kejauhan. Pria itu dipenuhi aura pedang dan berjubah emas. Ia tampak sangat kuat, meskipun gagak emas tidak sebaik gagak emas 9 hari, ia terlihat bagus. Bis Tianxing mengangguk dan berkomentar. Ye Chen berdiri sambil tersenyum, lalu muncul di depan pedang Jinwu. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan berkata, lama tidak bertemu. Melihat Ye Chen tiba-tiba muncul, ekspresi Jin Wujian tiba-tiba berubah. Dalam perjalanannya ke Senyu, ia mendengar banyak perbuatan Ye Chen, terutama di daratan Fusang, yang membuatnya dipenuhi kebencian dan ketakutan. Namun, ia tidak menyangka Ye Chen akan menghentikannya di sini. Bagaimana kau tahu aku akan ada di sini? Wajah Jin Wujian muram. Ye Chen berkata sambil tersenyum, awalnya kami ingin menghentikan Jin Wujian atau musuh lainnya, tetapi kami tidak menyangka kau akan muncul di sini. Karena kau telah muncul, mari kita selesaikan masalah ini. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah pedang Jinwu berubah drastis, dan langsung meraung. Pedang itu melesat dari belakang dan membunuh Ye Chen. Ia berbalik dan hendak pergi. Ye Chen mendengus, mengangkat tangannya dan menangkis semua serangan pedang Jinwu, lalu menekannya ke arah pedang Jinwu. Pedang Jinwu hanyalah puncak tingkat ke-9 dari Daluo Jinxian. Dibandingkan dengan Ye Chen, jaraknya 108.000 mil lebih pendek. Kau bisa memukul pedang itu sampai mati. Puff! Tubuh pedang Jinwu ditepuk Ye Chen. Tubuhnya terlempar keluar dan menyemburkan seteguk darah. Jika saudaraku tidak mau makan daging hitam kemasan, kau pasti sudah hancur berkeping-keping tadi. Ye Chen bergumam. Wajah Jin Wujian berubah drastis. Apa ia akan menjadi santapan orang lain? Ia tidak bisa menerima kenyataan, tapi bagaimana lagi, sekarang semuanya tidak bisa membantunya. Ye Chen membawa pedang Jinwu, yang terluka parah dan tak bisa bergerak, kepada Tianxing, lalu tersenyum dan berkata, Tianxing, hari ini akan memuaskan keinginanmu untuk makan daging Jinwu. Lain kali ke-10 putra Jinwu datang, kita akan memanggang mereka satu persatu. Bagus. Tianxing tertawa dan meneteskan air liur ke arah pedang Jinwu. Wajah Jin Wujian ketakutan. Ia ingin memilih untuk meledakkan dirinya sendiri sekarang. Ia punya sedikit harga diri untuk mati seperti itu. Setelah bersusah payah berjalan di jalan Senyu, kau telah mencapai puncak lantai 9 Daluo Jinxian. Awalnya, kupikir masa depan cerah, tapi tak kusangka akan berakhir hanya dengan makanan. Ye Chen juga sangat lugas, memberinya kebahagiaan, lalu kepalanya dipenggal, lalu rambutnya dicabut untuk membersihkan isi perut, dan sebagainya. Setelah beberapa saat, seekor gagak emas besar dipanggang di atas api. Enak sekali, binatang Tianxing menyeka air liurnya seolah-olah ia telah lapar selama beberapa hari. Setelah daging panggangnya matang, binatang itu merobek salah satu kakinya dan mulai mengunyah. Ia mengangguk dan berkata, enak sekali. Dagingnya lesat. Ye Chen makan banyak daging Jinwu, tetapi menurutnya rasanya kurang menarik. Setelah memakan sebagian besar daging Golden Crow, binatang Tianxing merasa sangat panas di sekujur tubuh. Ia sedikit terkejut dan berkata, ada apa? Tubuhku terbakar seperti api. Jinwu membanggakan diri sebagai keturunan matahari, yang merupakan atribut api. Setelah memakan begitu banyak Jinwu, kau tentu akan merasa seperti ini. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Kenapa kau tidak? Binatang Tianxing sedikit terkejut. Aku telah mempraktikkan kitab suci abadi 9 yang, dan tubuhku memiliki atribut api. Tentu saja, aku tidak memiliki perasaan apapun. Ye Chen berkata dengan ringan. Setelah mendengar ini, binatang itu tertekan dan berkata, aku harus mencernanya, kalau tidak, aku akan terbakar. Ye Chen tertawa terbahak-bahak dengan makna yang dalam. Binatang itu memberinya mata putih besar dan berkata, apakah kau ingin menjadi bengkok lagi? Siapa yang tahu apa yang kau lakukan? Kapan kau akan menjadi pria sejati? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Apa urusanmu? Binatang itu malas memperhatikan, langsung pergi ke satu sisi dan mulai memurnikan kekuatan internal. Mereka menunggu di sini selama sebulan lagi. Menurut kebenaran, seseorang seharusnya telah lulus ujian di lantai pertama. Bahkan nanti, seseorang akan bergegas ke kota kedua dalam beberapa hari ke depan. Setelah 2 hari, ada napas yang mendekat. Ye Chen dan binatang Tianxing menatap ke arah yang datang, yang merupakan seorang pemuda yang tidak mereka kenal. Namun, pemuda ini memiliki napas yang kuat dan telah menembus ke tingkat Hunyuan Daluo Jinxian. Jika kau dapat menembus ke tingkat Daluo Jinxian, Fu sangat bagus hari itu. Haruskah ini hari pertama di benua tertentu? Kata binatang buas itu. Ye Chen juga mengangguk pelan. Ia benar-benar berbakat mencapai tingkat Hunyuan Daluo Jinxian. Mereka menyembunyikan napas mereka dan membiarkan satu sama lain lewat tanpa mencari masalah. Sehari kemudian, ada napas mendekat. Kali ini, mata Ye Chen berbinar, dan ia melihat seekor lembu hijau dengan seorang Tao duduk santai di atasnya. Siapa orang ini? Bagaimana kau bisa menunggangi lembu hijau? Binatang buas Tianxing sedikit bingung. Ini benar-benar pertama kalinya aku melihat banteng seperti itu menungganginya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, seorang Tao palsu. Ye Chen berkata, lalu berjalan maju dan berkata, sudah kubilang, kau benar-benar santai. Tao muda di atas lembu hijau itu berbalik dan berkata sambil tersenyum, jalan ini masih panjang. Tentu saja,
Anda harus lebih santai, atau Anda akan sangat lelah untuk hidup. Dao Yi tiba di puncak gunung, duduk bersama Ye Chen dan Bis Tianxing, menikmati sisa barbeque, dan mengobrol tentang Jalan Senyu. Dao Yi juga mendengar tentang prestasi Ye Chen di Fusang. Sungguh mengerikan bahwa satu orang membunuh begitu banyak orang Jinwu, dan dengan satu pedang ia membelah tanah leluhur bangsa Jinwu menjadi dua. Sekarang masalah ini telah tersebar di Jalan Senyu, dan semakin banyak dikatakan, semakin misterius. Saudara Ye, apakah ini benar atau salah? Dao Yi juga ragu, meskipun Ye Chen sangat galak, sepertinya dia tidak seganas itu, kan? Ye Chen berkata sambil tersenyum, kebanyakan dari mereka benar. Dao Yi tidak bisa tenang. Ia menatap Ye Chen dan berkata, Saudara Ye, apakah kau terlalu hebat? Bagaimana kau melakukannya? Orang Jinwu memiliki beberapa orang kuat yang berada di puncak lantai 9 Hunyuan Daluo Jinxian. Dao Yi tidak percaya fakta seperti itu. Ini bertentangan dengan akal sehat. Ye Chen berkata sambil tersenyum, penting juga ada cara, itu juga dalam keadaan putus asa, kalau tidak, bagaimana aku bisa hidup sampai sekarang? Jika kau marah, kau tak terkalahkan. Katanya sambil tersenyum. Saudara Dao Yi, apakah kau tahu apakah Jinwu Jiutian telah datang? Tanya binatang buas itu. Kau tidak menunggu di sini untuk memburu Jinwu selama 9 hari. Dao Yi terkejut. Ye Chen dan binatang Tianxing tertawa dan berkata, apakah kau ingin mencicipi daging Jinwu Jiutian? Dao Yi terdiam dan berkata, aku tidak melihat Jinwu Jiutian selama 9 hari. Namun, banyak orang yang melewati tingkat pertama kali ini. Sejauh yang kutahu, banyak dari mereka adalah beberapa talenta paling berbakat atau tak tertandingi di jalan. Mereka sangat kuat, karena Jinwu tidak ada di sini selama 9 hari, kita tidak ingin menunggu di sini. Ayo pergi ke kota kedua, kata Ye Chen. Ayo kita mulai bersama. Sekarang, kota kedua akan segera dibuka, kata binatang buas itu. Setelah itu, setelah kenyang, mereka berangkat menuju kota kedua. Sesampainya di kota kedua, sudah ada 7 atau 8 orang di gerbang kota, termasuk pemuda yang dilihat Ye Chen dan binatang buas Tianxing. Ada juga beberapa orang yang seharusnya berkeliaran di antara kota pertama dan kota kedua untuk sampai di sini, jadi Ye Chen dan binatang buas Tianxing tidak mencegat mereka. Sesampainya di gerbang kota kedua, Ye Chen berhenti dan menunggu. Setelah 3 hari, ada beberapa orang, tetapi mereka tidak saling kenal, dan mereka tidak berbicara satu sama lain. Mereka semua sangat acuh tak acuh, dan mata mereka penuh dengan kesombongan. Setelah hari ketiga, gerbang kota kedua dibuka, dan semua orang memasuki kota kedua. Selamat datang di kota kedua, kata seorang lelaki tua sambil tersenyum. Kota kedua sama dengan kota pertama. Tidak ada orang di sini. Jalanannya sangat kosong. Orang tua itu berkata, jika kalian bisa melewati jalur kedua, kalian bisa memasuki kota kedua sepenuhnya, dan kalian memenuhi syarat untuk pergi ke kota ketiga. Kata orang tua itu sambil menunjuk ke pintu di ujung jalan. Mereka semua berasal dari kota pertama. Tentu saja, mereka tahu aturannya. Semua orang menuju ke pintu itu. Ye Chen dan ketiganya perlahan maju. Ye Chen berkata, ujian di kota pertama sangat sulit, dan ujian di kota kedua lebih sulit lagi, jadi berhati-hatilah. Semua orang berjalan masuk. Setelah Ye Chen dan ketiganya memasuki pintu, yang mereka lihat adalah medan api yang memenuhi langit. Itu adalah zona api. Ada api di mana-mana. Api yang berkobar dapat melahap siapapun. Apakah ini yang akan kita lewati? Tao terkejut. Dia bisa merasakan kengerian zona api ini. Api di sini luar biasa dan seharusnya menjadi salah satu roh api paling kuat. Sulit untuk keluar dari sini tanpa cara yang paling ampuh. Wajah binatang Tianxing menjadi serius. Ye Chen memandangi medan api, lalu ia tidak takut, malah sedikit bersemangat. Ia berkata, area api ini bisa membuatku berlatih sutra abadi Jiuyang, dan membuatnya lebih ringkas dan menyeluruh. Kau benar-benar cabul. Orang lain sedang memikirkan bagaimana caranya hidup denganmu, tapi kau mau berlatih di sini. Tegur Tao Yida, Saudara Ye, apa kau mencoba membuat kami marah? Binatang buas itu juga menutup mulutnya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak bisakah kau pergi? Jika kau tidak bisa melewatinya, berapa banyak orang yang bisa lewat? Saat ini, seseorang mulai mengambil langkah untuk bergegas ke area api. Begitu seseorang melangkah keluar, api di area itu tiba-tiba membesar dengan cepat, langsung melahap orang itu. Pria itu terkejut, lalu ia meraung sekuat tenaga untuk melawan. Sayangnya, api itu terlalu dahsyat, dan pria itu tidak siap. Dalam kepanikan, ia tidak dapat menahan serangan api itu. Ah! Pria itu menjerit, seluruh tubuhnya dilalap api, dan seketika berubah menjadi abu. Api yang mengerikan. Banyak orang yang ingin menerjang maju tak kuasa menahan diri untuk mundur dan menjauh dari api. Ye Chen juga ketakutan. Api itu sungguh mengerikan. Meskipun ia mengatakan bahwa pemuda itu hanyalah seorang Golden Immortal dari kerajaan Luo Agung dan hampir mencapai puncak lantai 9, ia masih sangat kuat dan langsung terbakar. Semua orang di tempat kejadian tidak berani menerjang maju. Mereka semua saling berpandangan. Kau yakin? Ye Chen menatap monster itu dan bertanya. Dengan rumput di mulutnya, ia berkata dengan santai, meskipun apinya mengerikan, tidak masalah untuk menerjang.
Aku juga bisa. Monster itu juga berkata dengan sangat percaya diri. Ye Chen mengangguk, sedikit lega, tetapi ia tidak sepenuhnya rileks. Ia akan mengawasi Dao Yi dan monster Tianxing melintasi area api. Jika terjadi sesuatu, ia akan segera bergegas menyelamatkannya. Meskipun area api itu mengerikan, ia tetap harus melewatinya. Setelah ragu sejenak, beberapa orang di tempat kejadian memutuskan untuk menerobos masuk. Seorang pemuda berpakaian putih melangkah keluar, bersiap menghadapi segalanya, menghirup udara, lalu melindungi dirinya, berniat untuk melesat dengan kecepatan tinggi. Pemuda itu melangkah masuk ke dalam api berkobar dengan cepat, melahap pemuda itu, dan tubuh pemuda itu melesat maju dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, pada saat ini, gelombang api datang, dan kekuatan yang mengerikan menyelimuti pemuda berpakaian putih itu. Wajah pemuda berpakaian putih itu berubah, lalu ia meraung ke langit. Seluruh tubuhnya mengeluarkan seluruh kekuatannya dan ia bergegas membunuhnya dengan tinjunya. Api itu berkobar hebat dan gelombang api itu bergulung turun. Kekuatan dahsyat itu langsung mengguncang pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu terlempar keluar dari area api, batuk darah di mulutnya, wajahnya pucat, dan jantungnya berdebar kencang. Hunyuan Daluo Jinxian tidak bisa melewati lantai pertama. Tiba-tiba, mata binatang Tianxing tiba-tiba membeku dan merasakan tekanan. Alis Dao juga terangkat, dan api itu berada di luar imajinasi mereka. Lihat situasinya, jika apinya terlalu kuat, gunakan harta karun itu untuk lewat, kata Ye Chen dengan suara rendah. Kemudian, orang lain bergegas masuk ke area api. Pemuda itu adalah yang dilihat Ye Chen dan Tianxing di puncak gunung. Rambut hitam pemuda itu tersebar di punggung dan dadanya, dan temperamennya luar biasa. Setelah pemuda di Xingyi memasuki area api, mereka mengorbankan sebuah harta karun. Itu adalah lonceng emas besar, yang menyelimuti pemuda itu dengan cahaya keemasan dan memiliki kekuatan yang kuat. Api berkobar, dan dilawan oleh lonceng emas. Lonceng itu memblokir semua api seolah-olah tidak ada invasi. Setelah pemuda di Xingyi memblokir api, ia berjalan melewatinya. Api yang berkobar menyerbu pemuda di Xingyi, tetapi mereka dihalangi oleh jam emas, yang sama sekali tidak memengaruhi pemuda di Xingyi. Pemuda di Xingyi berlalu dan perlahan menghilang di hadapan publik. Ketika beberapa orang yang hadir melihat bahwa mereka bisa lewat, mereka semua percaya diri. Kemudian beberapa orang mulai bergegas ke area api, mengorbankan harta karun mereka yang paling kuat, dan kemudian menahan serangan api. Tentu saja, beberapa harta karun yang tidak dapat menahan api adalah api yang tidak dapat menahan api. Ye Chen memberikan baju zirah kepada Dao Yi dan binatang Tianxing dan berkata, kalian mengandalkan masa lalu ini. Aku perlu berlatih di area api untuk sementara waktu. Kalian pergi ke kota kedua dan tunggu aku. Api yang begitu mengerikan, kalian masih perlu berlatih. Binatang Tianxing terkejut. Ye Chen berkata, coba saja. Kalau tidak berhasil, aku punya cara lain untuk melewati api itu. Kau tak perlu khawatir. Hati-hati. Jalan surga binatang itu sungguh-sungguh. Ye Chen mengangguk dan menyerahkan baju zirah Dewa Pelindung. Satu atau dua orang bergegas ke area api, dan api pun datang. Baju zirah pelindung membuka penghalang, melindungi dua orang di penghalang, dan mereka pun berjalan dengan aman. Ye Chen memperhatikan mereka pergi dan tidak menunggu lagi. Ia melangkah masuk ke zona api. Api itu akan segera melahap Ye Chen, dan Ye Chen segera menjalankan sutra abadi Jiuyang dan mulai berlatih. Api itu membakarnya, dan Ye Chen bersinar di sekujur tubuhnya. Api itu tidak dapat melukainya. Ada 2 atau 3 orang di pantai yang tidak memasuki zona api. Mereka merasa harta mereka tidak cukup untuk bertahan di area api, jadi mereka menunggu di pantai. Sekarang aku melihat Ye Chen dapat menahan semua serangan api tanpa menggunakan senjata apapun. Aku sangat terkejut dan iri. Kenapa dia tidak pergi? Apa yang kau lakukan di zona api? Beberapa orang bertanya-tanya, apakah dia berlatih? Dengan bantuan api di sini, dia terlalu berani. Beberapa orang yang hadir ketakutan dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Dalam praktik 9 dewa, berlatih di zona api sangatlah baik. Api di sini adalah esensi api. Jika kau menyerap sedikit saja kekuatan pemurnian, itu adalah jurus pamungkas. Sungguh luar biasa. Dengan bantuan Senjia, Orsiansing dan Dao Yi melewati zona api dengan selamat, lalu memasuki pintu lain dan lulus ujian kota kedua. Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Chen sekarang. Dao Yi khawatir. Dia seharusnya tidak melakukan hal-hal yang tidak pasti. Kita tunggu saja di sini, kata monster itu. Ye Chen berlatih di medan api, tubuhnya masih kaku, dan dia telah berlatih selama sebulan. Selama bulan ini, mereka yang tidak memasuki zona api juga pergi, dan beberapa memasuki dunia api, mungkin dari kota pertama. Kali ini, banyak orang datang. Ada lebih dari 20 orang. Kebanyakan dari mereka adalah Hunyuan Daluo Jinxian. Mereka sangat kuat. Di antara lebih dari 20 orang itu, Ye Chen mengenal beberapa orang, seperti Gusuan dari benua Ming kuno, Yin Bingung dari benua Loran, dan Yun Wei dari benua Crab Myrtle. Gusuan dan Yin Bingung keduanya adalah musuh Ye Chen, dan mereka berdua memiliki permusuhan. Dia selalu ingin mendapatkannya. Sayangnya, dia tidak pernah melihat Ye Chen dalam perjalanannya ke Senyu. Kali ini dia melihat Ye Chen, matanya tegak,
dan dia ingin segera membunuh Ye Chen. Mata Gusuan juga memiliki niat membunuh. Bisakah dia tahu bahwa Ye Chen penuh dengan harta karun? Selama Ye Chen terbunuh, maka dia bisa memiliki banyak artefak. Namun, reputasi Ye Chen di Jalan Senyu telah menyebar. Banyak orang tahu nama Ye Chen, tetapi tidak banyak orang yang pernah melihat Ye Chen. Oleh karena itu, Ye Chen tidak dapat dikenali bahkan di depan matanya. Gusuan tahu betapa kuatnya Ye Chen sekarang, jadi dia masih lebih takut pada Ye Chen. Namun, Ye Chen tampaknya sedang berlatih di dalam api. Jika Anda melakukannya saat ini, bahkan jika Ye Chen lebih kuat, akan ada masalah. Gagasan kebingungan sama dengan Gusuan. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Ye Chen saat ini. Yun Wei menatap Ye Chen dan mengingat prestasi Ye Chen di daratan Fusang. Mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum yang sangat menarik. Gusuan menatap Ye Chen dan memastikan bahwa Ye Chen telah memasuki kultivasi yang dalam. Matanya menginspirasi kekaguman, dan kemudian dia tiba-tiba bergerak. Namun, Yin Wei masih kebingungan, dua orang hampir berbarengan, bersama-sama membunuh Ye Chen. Setelah melihat pemandangan ini, Yun Wei berseru, "Ye Chen, hati-hati." Ketika mereka melihat Gusuan dan Yin Wei kebingungan, mereka semua curiga pada pemuda di dalam api, dan kemudian mereka mendengar kata-kata Yun Wei. Mereka semua terkejut. Apakah dia Ye Chen? Dia Ye Chen, yang membagi tanah leluhur orang-orang Jinwu di Fusang dan membunuh lebih dari 10 kepala Jinwu tua. Tidak, dia ada di sini. Semua orang terkejut. Pada saat ini, di dalam api, Ye Chen, yang sedang berlatih, tiba-tiba membuka matanya, lalu menggunakan tinjunya. Seekor kera putih besar muncul di belakangnya, dan kekuatannya yang dahsyat meledak, menghalangi kedua peluang pembunuhan itu. Ye Chen menatap Gusuan dan Yin dengan bingung, lalu bersenandung, "Kalian berdua orang jahat, apa kalian pikir aku bisa menyerang diam-diam setelah berlatih? Sekalipun aku berlatih, kalian bukan tandinganku." Wajah Gusuan dan Yin yang bingung berubah drastis. Mereka tidak menyangka Ye Chen begitu kuat. Dalam kultivasi yang mendalam, mereka mengatakan bahwa dia akan bangun ketika dia bangun. Tidak ada masalah, Ye Chen, matilah untukku. Tiba-tiba, pada saat ini, sebuah raungan datang, cahaya kemasan dari belakang kerumunan membunuh Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin, lalu membunuh dengan tinjunya, dan bertabrakan dengan cahaya kemasan, dan kekuatan yang mendominasi menghancurkan segalanya. "Jinwu 9 hari, akhirnya kau datang, aku sudah lama menunggumu." Ye Chen berkata dengan suara dingin. Mereka semua terkejut dan kemudian menoleh. Jinwu Jiutian muncul di belakang mereka. Pada saat ini, Jinwu Jiutian dipenuhi kengerian, dengan mata dingin, menatap Ye Chen, menggertakkan giginya, ia berkata, "Kau hancurkan tanah leluhurku dan bunuh orang-orang tuaku. Hari ini aku akan menghitung semua perhitungan bersama. Berdamai denganku, apa kau punya kemampuan ini? Jenderal yang kalah, jika kau tidak malu pada orang-orang Jinwu, kau pasti sudah menjadi santapan lezat di perutku," Ye Chen bergumam dengan nada menghina. Wajah Jinwu Jiutian sulit dilihat. Kegagalan terakhir adalah noda terbesar dalam hidupnya, jadi ia harus membunuh Ye Chen sebelum ia bisa membersihkan dirinya. "Saudara Jinwu, musuh kita sama. Kita akan membunuhnya bersama." Ia bingung dan berkata, "Kau ini apa? Kau pantas bergandengan tangan denganku. Membunuhnya sendirian saja sudah cukup." Jinwu Jiutian berteriak dengan penuh kebanggaan. Wajahnya muram dan buruk rupa, tetapi aura Jinwu Jiutian begitu kuat sehingga ia hanya bisa diam. Ye Chen berkata, "Sebelumnya, saudaraku juga ingin mencicipi daging Jinwu Jiutian. Sekarang akhirnya aku bisa memenuhi keinginannya. Tenang saja, aku akan membuatmu lesat." Kata-kata Ye Chen membuat Jinwu Jiutian gemetar. Ini penghinaan besar. Ye Chen sudah menganggapnya sebagai hidangan. "Kurasa 3 kaki hitam kemasanmu bisa dipanggang, iga belakangnya bisa direbus, dada ayamnya juga enak, kau bisa membuat sepiring ayam kung pao." Ye Chen menatap Jinwu Jiutian dan mulai berpikir bagaimana memanfaatkannya sebaik mungkin tanpa menyia-nyiakannya. Semuanya tertutup garis-garis hitam. Mereka telah mendengar bahwa Ye Chen telah lama makan banyak Jinwu, tetapi sekarang mereka tahu bahwa Tuan adalah pemakan sejati. Sebelum mereka mulai bertarung, mereka memikirkan cara makan. Otot-otot wajah Jinwu Jiutian menegang. Dia tidak tahan dengan kata-kata seperti itu. Dia meraung dan bergegas ke Ye Chen. "Bunuh kau." 9 hari Jinwu meraung dan menyerbu ke area api. Bangsa Jinwu awalnya adalah api, tetapi bahkan lebih mengerikan ketika berhadapan dengan api. Inilah mengapa Jinwu Jiutian begitu percaya diri. Di sini Yanran adalah medan perang baginya. Itu rumahnya. Jinwu Jiutian memasuki area api. Api berkobar di sekujur tubuhnya. Pedang di belakangnya terpotong. Api di area api itu berkobar, dahsyat dan mengerikan. Ye Chen mendengus dingin, "Kau pikir kau punya keuntungan di area api ini? Konyol, kau tahu kenapa aku aman di zona api ini?" Setelah Ye Chen selesai berbicara, pedang 9 yang terbunuh, seluruh tubuhnya juga terbakar, tubuh yang dipenuhi api suci, teror yang tak tertandingi. Boom, dua kekuatan dahsyat saling bertabrakan, dan medan api bergulung. Gelombang api menyapu dan gelombang panas datang, membuat orang tak kuasa menahan diri untuk mundur. "Bunuh!" Jinwu Jiutian meraung,
dengan rasa takut yang mengilhami untuk membunuh Ye Chen. Mudah bagiku untuk membunuhmu sekarang. Ye Chen meremehkan minuman dingin itu, tubuhnya bergerak cepat, menghadapi dan maju. Ye Chen menghunus pedangnya untuk membunuh, dan kitab suci abadi 9 yang bekerja. Di area api ini, ia juga kuat dan tangguh. Jinwu Jiutian terkejut. Ia tidak menyangka kekuatan Ye Chen di area api akan begitu mengerikan. Jinwu Jiutian berubah menjadi Noumenon. Jinwu yang besar itu mengepakkan sayapnya dan melepaskan api yang mengamuk untuk membunuh Ye Chen. Aliran api mengembun menjadi serangkaian peluang pembunuhan yang mengerikan, membunuh Ye Chen, yang masing-masing dapat membunuh Hunyuan Daluo Jinxian. Orang-orang di pantai sangat ketakutan. Kekuatan ini benar-benar menakutkan baginya, jauh lebih dari Hunyuan Daluo Jinxian biasa. Dengan serangan sekuat itu dari Jinwu Jiutian, Ye Chen menghunus pedangnya, yang bahkan lebih mengerikan. Ia menghancurkan semua serangan Jinwu Jiutian, dan kemudian membunuh Jinwu Jiutian dengan pedangnya. Jinwu Jiutian meraung, mendesak pedang panjang emasnya untuk menebas Ye Chen. Boom! Ketika dua pedang bertabrakan, pedang emas Jinwu Jiutian hancur berkeping-keping, dan pedang suci Jiuyang menghancurkan segalanya. Puff! Jinwu Jiutian terkejut, dan tubuhnya dengan cepat menghindar, tetapi dia masih belum sepenuhnya menghindarinya. Pedang Jiuyang menebas sayap emas Jinwu Jiutian dan terpotong. Ah! Jinwu Jiutian menjerit, pusat gravitasi tubuhnya tidak stabil, jungkir balik di medan api. Tidak, sayap ayam lagi terbuang sia-sia. Ye Chen sedikit kesal. Apa yang dipikirkan Ye Chen? Sayap hitam keemasan yang bagus dikatakan sebagai sayap ayam. Jinwu Jiutian berteriak, Ye Chen mendengus dingin, siapa namamu? Aku akan membunuhmu sekarang. Ye Chen selesai dan membunuh dengan pedangnya. Jinwu Jiutian ingin melarikan diri. Namun, kekuatannya tidak cukup untuk menghindari pedang Ye Chen. Puff! Kepala Jinwu Jiutian dibelah oleh Ye Chen, darah menyembur keluar, dan tubuh besar itu jatuh ke genangan darah. Setelah 9 hari membunuh Jinwu, Ye Chen berkata sambil tersenyum, sekarang kalian bisa menikmati makanan segar di kota kedua. Ye Chen berkata, menyingkirkan tubuh Jinwu Jiutian. Kemudian, Ye Chen berbalik untuk melihat ke pantai. Pada saat ini, semua orang di pantai ketakutan. Jinwu Jiutian sangat mengerikan, tetapi dia terbunuh oleh 2 atau 3 pedang Ye Chen. Sungguh mengerikan. Wajah Gusuan dan Yin bingung pucat, tubuh mereka terus mundur, mereka ingin keluar dari pintu ini. Namun, ketika mereka berbalik, Yun Wei bergerak dan menghalangi mereka. Gusuan dan Yin bingung ketakutan, dan kemudian mereka berencana untuk menyerang Yun Wei. Kalian berdua binatang buas kejam sekali menyerang gadis secantik itu. Ye Chen banyak minum, lalu tubuhnya menyerbu dalam sekejap dan membunuhnya dengan tinjunya. Kulit kepala Gusuan dan Yin bingung mati rasa, hati mereka seperti abu. Jangan bunuh aku, Gusuan meraung, tetapi suaranya belum turun, tubuhnya hancur. Ye Chen meraih kepala itu dengan satu tangan, dan mulai mencari keilahian Yin Confusion untuk melihat apakah ia dapat menemukan kitab suci abadi 9 Yin. Hanya ketika kedua kitab suci abadi itu diintegrasikan bersama, keduanya dapat dianggap sebagai kesempurnaan agung dan kekuatannya dapat dimaksimalkan. Setelah pencarian, Ye Chen menemukan metode kultivasi kitab suci abadi 9 Yin dalam pikirannya, dan ia langsung gembira. Sekte Jiuyin selalu ingin mendapatkan kitab suci abadi Jiuyang untuk melengkapi kombinasi Yin dan Yang. Namun, Ye Chen akhirnya mendapatkan 2 kitab suci. Ye Chen melemparkan kepalanya ke medan api, dan kepalanya berubah menjadi abu. Ayo, aku akan mentraktirmu daging hitam kemasan. Ye Chen tersenyum pada Yun Wei. Kau benar-benar pemakan, kata Yun Wei. Aku hanya tertarik pada makanan lesat. Ye Chen tersenyum. Setelah itu, Ye Chen menggantungkan 8 diagram Tai Chi di kepalanya dan memasuki area api bersama Yun Wei. Mereka segera menghilang di hadapan semua orang. Siapa wanita itu? Sepertinya dia kenal Ye Chen. Sepertinya dia bunga krep myrtle dari daratan, wanita yang sangat mengerikan. Sejak zaman dahulu, wanita cantik menyukai pahlawan. Memang benar mereka menyukai pahlawan. Ada banyak pengejar Yun Wei, dan tak seorang pun pernah melihat Yun Wei pergi seperti ini. Banyak orang iri. Ye Chen dan Yun Wei meninggalkan area api bersama dan tiba di kota kedua. Saat itu, Tao Yi dan Bistiansing sedang menunggu Ye Chen. Setelah Ye Chen muncul, mereka langsung menyapanya. Bistiansing sedikit terkejut karena Ye Chen dan Yun Wei muncul bersama. Anak bis. Yun Wei berinisiatif menyapa. Nona Yun, aku tak menyangka kau juga datang. Bistiansing tersenyum, lalu menatap Ye Chen dengan penuh arti. Ye Chen memelototi Bistiansing dan berkata, ini Dao Yi dari Kyushu, dan ini Yun Wei dari Lagastroemia Indica. Senang bertemu denganmu. Yun Wei mengangguk. Petik 2. Dewa Tanpa Batas. Sebuah modul semu, sebuah jalur sampel palsu. Saat kami datang, kami membunuh seekor gagak emas, dan kami berempat bisa bertarung gigi dengan sengit, kata Ye Chen sambil tersenyum. Jinwu Jiutian, Bistiansing berkata dengan nada yang agak berharap. Benar, kata Ye Chen sambil tersenyum. Oke, ayo pergi, katanya sambil tersenyum. 4 orang datang keluar kota bersama-sama, lalu mulai merebus, menggoreng, merebus, dan menggoreng, lalu membuat beberapa hidangan Jinwu Jiutian.
3 kaki besar gagak emas dipanggang di atas api, sepanci besar sup Jinwu mendidih, dan beberapa piring besar Jinwu ding goreng juga tersedia. Bis Tianxing mendapat beberapa toples anggur yang enak, dan mereka minum sambil makan daging Jinwu, yang rasanya tak tertandingi. Bagaimana? Apakah daging ini enak? Dagingnya lezat? Ye Chen tersenyum dan berkata kepada Yun Wei. Yun Wei mencicipi sedikit, dan dia makan dengan lebih elegan. Itu tidak terlihat seperti binatang buas di surga. Rasanya seperti kelaparan selama ratusan tahun. Yun Wei mengangguk, lumayan. Ye Chen menyesap anggurnya lalu bertanya, apakah kamu pergi ke daratan Kyushu? Ada apa di sana? Apa untungnya? Yun Wei menyeka mulutnya dan berkata, Kyushu memang benua yang paling misterius. Aku telah menemukan banyak hal. Terlebih lagi, tampaknya ada beberapa perubahan yang sedang terjadi di Kyushu, yang merupakan hal yang luar biasa, namun belum sepenuhnya terlihat. Setelah mendengar kata-kata itu, Ye Chen agak terkejut dan bertanya, perubahan apa yang telah terjadi? Yun Wei berkata, saya menghabiskan 3 tahun di Kyushu. Selama 3 tahun itu, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa roh abadi di Kyushu terus bertambah kaya, dan banyak gunung secara bertahap diselimuti kabut peri, yang membuat saya semakin tidak nyata. Suatu kali saya mencoba memasuki salah satu gunung, dan saya merasakan napas yang sangat tua dan misterius. Saya tidak tahan, saya tidak dapat masuk dan melihat apa yang terjadi. Saya pikir akan ada perubahan besar di Kyushu. Saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Setelah mendengar kata-kata Yun Wei, Ye Chen dan Dao Yi merasa takjub, dan memang ada hal-hal seperti itu. Ada 9 gunung abadi di daratan Kyushu. Apa saja perubahan di 9 gunung abadi sekarang? Tanya Ye Chen. Karena 9 gunung abadi adalah 9 gunung yang sangat luar biasa. Jika ada perubahan di daratan Kyushu, perubahan di 9 gunung abadi pastilah yang terbesar. 9 gunung abadi dijaga oleh klan-klan kuat. Aku tidak bisa naik ke sana, dan aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun, beberapa rumor telah terdengar. Konon, roh abadi di beberapa gunung peri terus berkembang, bahkan telah menjadi semacam cairan abadi dan mata air abadi, kata Yun Wei. Ye Chen dan Dao Yi bahkan lebih terkejut. Bagaimana mungkin 9 gunung abadi berubah begitu drastis? Apa rahasia Kyushu? Mengapa terjadi perubahan yang begitu dahsyat saat ini? Ye Chen bergumam dalam hati. Tidak ada perubahan di benua lain. Hanya Kyushu yang paling banyak berubah. Kurasa setelah berakhirnya Jalan Senyu, akan ada perubahan besar di Kyushu. Kata Yun Wei, ketika situasi di daratan Kyushu berubah, akankah orang-orang kuat di benua lain iri? Ye Chen khawatir, mungkin saja jika perubahannya terlalu besar dan sesuatu yang menarik perhatian muncul, mau tidak mau orang-orang dari benua lain akan menyeberang. Yun Wei berkata dengan sungguh-sungguh, setelah Jalan Senyu berakhir, kita harus kembali ke Kyushu sesegera mungkin untuk memahaminya, kata Ye Chen. Perubahan seperti itu di daratan Kyushu sungguh mengejutkan dan mengkhawatirkan Ye Chen, yang mungkin akan menyebabkan kejadian tak terduga di masa mendatang. Sudah diketahui umum bahwa Kyushu itu misterius. Sekarang ada perubahan seperti itu di Kyushu, yang tidak bisa disembunyikan. Lagi pula, terlalu banyak orang yang pernah ke Kyushu melalui Jalan Senyu. Berita ini tidak bisa disembunyikan, kata Yun Wei. Aku pernah ke Kyushu, tetapi tidak ada perubahan di Kyushu ketika aku pergi ke sana. Mungkin aku pergi lebih awal dan melewatkannya. Bis Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Tidak, aku harus kembali ke Kyushu dulu. Ye Chen tiba-tiba membuat keputusan seperti itu. Dia harus kembali untuk melihat apa yang terjadi. Kalau tidak, dia masih merasa tidak nyaman. Bis Tianxing dan ketiga orangnya terkejut melihat Ye Chen. Sekarang kita sudah di kota kedua, apakah kau benar-benar ingin kembali? Yun Wei menatap Ye Chen dan berkata dengan sangat serius. Ye Chen mengangguk dan berkata, aku telah memutuskan untuk kembali dan melihat-lihat, agar aku bisa memiliki dasar di hatiku. Perubahan di Kyushu pasti berkaitan erat dengan mereka. Dia akan kembali untuk mengamati mereka terlebih dahulu, dan dia tidak akan memiliki keyakinan sampai daratan Kyushu benar-benar berubah di masa depan. Susunan transmisi Jalan Senyu di tanganmu rusak. Gunakan punyaku. Yun Wei mengeluarkan susunan transmisinya. Ye Chen berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih. Aku akan mengembalikannya kepadamu ketika aku kembali. Mengapa begitu sopan? Yun Wei tersenyum. Apakah kamu akan mulai? Tanya Tao Yi. Ye Chen berkata, meskipun banyak orang belum datang ke daratan Tianshu, aku ingin pergi besok. Maukah kamu kembali bersamaku untuk melihat? Sambil tersenyum, dia berkata, aku tidak akan repot-repot. Kamu kembali dan beritahu aku bahwa situasinya baik. Ye Chen mengangguk. Kemudian, beberapa orang melanjutkan minum dan makan daging. Pada pagi hari kedua, Ye Chen meninggalkan kota kedua dan kembali ke kota pertama. Dia langsung memasuki Jalan Senyu dan membuka susunan transmisi Jalan Senyu. Kecepatan susunan transmisi Jalan Senyu sangat cepat. Ye Chen hanya merasa dirinya bergerak cepat di kehampaan. Ia muncul di sebuah Jalan Senyu setelah sekian lama. Ini adalah salah satu dari 9 Jalan Senyu di daratan Kyushu. Ye Chen dengan cepat menyusuri Jalan Senyu. Setelah 2 bulan, Ye Chen akhirnya melihat sebuah benua yang familiar. Di langit, Ye Xian terkejut melihat daratan. Sepertinya telah berubah lebih dari yang dikatakan Yun Wei.
Ye Chen terkejut. Yun Wei telah lama meninggalkan Kyushu. Kyushu berubah setiap hari, dan sekarang telah banyak berubah. Ye Chen menginjakkan kaki di benua ini, lalu menarik napas dalam-dalam. Ia merasa dapat bernapas langsung dan menyerap kekuatan abadi yang luar biasa. Bagaimana bisa setebal ini? Di lingkungan seperti ini, bahkan seekor babi pun bisa menjadi orang suci. Ye Chen bergumam dalam hati. Setelah itu, Ye Chen mulai berjalan di area ini, dan ia memastikan bahwa ini adalah alam senja. Terdapat sebuah gunung peri di alam senja, Wan Fosan. Ye Chen tidak langsung menuju Wan Fosan, melainkan berjalan di antara pegunungan biasa. Dulu, pegunungan biasa tampak jelas sekilas, tetapi sekarang berbeda. Kini pegunungan tersebut diselimuti lapisan kabut peri, yang sangat misterius dan tak terlihat. Ye Chen pergi ke puncak gunung, memasuki jangkauan kabut peri, dan langsung merasakan tekanan tak terlihat, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Ia langsung teringat perkataan Yun Wei. Ketika Yun Wei mendaki beberapa gunung dan memasuki wilayah yang diselimuti kabut peri, terdapat pula tekanan tak terlihat yang memaksanya mundur. Namun, Ye Chen tidak langsung turun gunung, melainkan mempersembahkan kurban kepada 8 trigram Tai Chi, berharap dapat menggunakan kekuatan artefak untuk menangkal tekanan kuat tersebut. Benar saja, dengan diagram 8 diagram Tai Chi, tekanan kuat tersebut akan jauh berkurang, bahkan bisa dikatakan hampir tak terasa. Namun, Ye Chen tidak memperhatikannya. Pasti ada sesuatu di gunung itu. Kalau tidak, dari mana datangnya tekanan tak terlihat itu? Ye Chen mulai mencari tempat yang diselimuti kabut peri, dan ia memperhatikan dengan saksama semua pergerakan di gunung itu. Ye Chen mendaki lebih dari 1000 meter, dan menemukan bahwa gunung-gunung yang tingginya ribuan meter itu seolah tak berujung. Seharusnya tingginya 5000 meter dari kaki gunung ke tempatnya berada. Awalnya, pegunungan itu seharusnya tidak setinggi itu. Jika kita mulai dari tempat yang diselimuti kabut peri, tempat yang diselimuti kabut peri itu tidak. Ye Chen terus mendaki, dan berjalan sekitar kilometer. Kali ini, ia tiba-tiba melihat sebuah kuil kuno menjulang di kabut peri. Itu tidak benar, itu seperti ilusi. Ye Chen berjalan ke arah itu, semakin dekat jaraknya, segala sesuatu di depannya berangsur-angsur menjadi jelas. Memang ada sebuah kuil kuno, sangat tua, seluruh tubuhnya terbuat dari batu-batu besar. Lapisan batu di kuil kuno telah terkelupas, membuktikan bahwa kuil kuno itu memang kuno. Di depan kuil kuno itu, terdapat pohon belalang raksasa. Butuh puluhan orang untuk memeluknya. Terlebih lagi, pohon itu telah ditebas oleh guntur langit, dan sebagian besar tubuhnya menghitam. Sisi lainnya tampak segar kembali, sehingga beberapa tunas muncul. Ye Chen terkejut bahwa ada kuil kuno seperti itu di pegunungan. Jika kuil kuno ini ada sebelum perubahan Kyushu, tidak akan ada yang tahu. Terlebih lagi, pohon belalang tua ini juga terlihat sangat luar biasa, tidak seperti pohon belalang tua pada umumnya. Ye Chen perlahan melangkah masuk ke kuil kuno. Ketika tiba di pohon lokas tua, Ye Chen mengamatinya dengan saksama. Ia bisa merasakan vitalitas yang kuat dari pohon lokas tua itu. Bagaimana mungkin pohon lokas tua yang telah terpotong sedemikian rupa oleh guntur langit, memiliki vitalitas yang begitu kuat? Ye Chen menatap pohon lokas tua itu, dan semakin merasa bahwa pohon lokas tua itu memiliki masalah besar. Pohon itu jelas merupakan pohon lokas tua yang baik. Bisakah kau mendengarku? Tanya Ye Chen ragu-ragu. Pohon lokas tua itu tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian sebuah wajah mulai muncul dari bagian yang gelap. Sudah lama tidak ada orang di sini, anak muda. Kaulah orang pertama setelah perubahan langit dan bumi. Setelah pohon lokas tua itu menumbuhkan wajah, ia mulai berbicara. Ye Chen tidak terkejut. Ia hanya bertanya-tanya mengapa perubahan seperti itu terjadi di sini, dan apa yang dimaksud pohon lokas tua dengan perubahan langit dan bumi. Tetua, apa yang kau maksud dengan perubahan langit dan bumi? Ye Chen bertanya. Pohon lokas tua berkata, sebuah era besar telah tiba, semuanya akan muncul. Anak muda, kalian telah mencapai begitu banyak hal sejak kalian masih sangat muda. Di masa depan, ketika dunia berubah drastis, kalian pasti akan mampu membuat perbedaan. Ye Chen masih belum sepenuhnya mengerti, tetapi yang ia tahu adalah bahwa akan ada era besar yang akan datang, di mana pasti akan terjadi perubahan besar, dan mungkin akan ada pertumpahan darah. Apa itu era besar? Tanya Ye Chen. Pada saat itu, kalian akan tahu bahwa hanya ada satu Raja Peri dalam satu era, dan kedatangan era besar ditakdirkan untuk memiliki Raja-Raja Peri, dan mungkin lebih dari satu Raja Peri. Kata pohon lokas tua, lebih dari satu Raja Peri muncul dalam satu era. Ye Chen ketakutan. Yang ia tahu adalah bahwa hanya ada satu Raja Peri dalam satu generasi. Mungkinkah dikatakan bahwa setidaknya akan ada dua peri di era besar yang berbeda? Seorang Raja Peri saja sudah sangat mengerikan. Jika ada lebih banyak peri, pertempuran di antara mereka akan meruntuhkan seluruh negeri peri. Inilah kengerian zaman agung. Kedatangan era agung adalah kesempatan bagi semua orang. Jika kita menangkap kesempatan ini, kita bisa menonjol di era agung. Jika tidak, ini bisa menjadi batu loncatan bagi yang lain. Ye Chen tidak meragukan hal ini. Sekarang, perubahan seperti itu telah terjadi di Kyushu. Ini adalah kesempatan bagi semua orang. Jika Anda memahami latihan saat ini, Anda pasti akan dapat unggul dalam waktu yang sangat singkat.
Pandangan Ye Chen tertuju pada kuil kuno. Ia bertanya, dojo siapakah kuil kuno ini? Ini adalah ashram Raja Abadi, kata pohon lokas tua. Ye Chen merasa heran bahwa ini adalah ashram Raja Abadi. Huaisu tua berkata, ada banyak peri di Kyushu, dan satu Raja Abadi di satu gunung. Ini adalah pepatah yang sangat kuno di Kyushu. Satu gunung, satu Raja Peri. Ye Chen bahkan lebih menakutkan, matanya terbelalak tak percaya. Jika itu benar-benar Raja Peri gunung, maka Kyushu memiliki begitu banyak gunung, berapa banyak Raja Peri. Di masa lalu, pernahkah ada era sebesar ini? Apakah Raja Peri berjuang untuk hegemoni? Ye Chen tiba-tiba teringat banyak hal. Kau pintar, anak muda. Huaisu tua berkata, di masa lalu, ada banyak peri. Para peri berjuang untuk hegemoni, langit dan bumi runtuh, dan langit dan bumi hancur. Itu adalah zaman pertempuran, zaman pertumpahan darah di bumi, dan zaman yang tak terlupakan. Mendengar kata-kata pohon lokas tua, Ye Chen dapat membayangkan betapa dahsyatnya pertempuran yang terjadi di era itu, betapa hancurnya dunia, dan bagaimana dunia dibaptis dengan darah. Kau tak pernah bisa membayangkan era seperti apa itu. Hanya setelah kau mengalaminya, kau akan mengingatnya selamanya. Kata pohon belalang tua itu. Hati Ye Chen bergejolak, ia menenangkan diri dan berkata, Senior, berapa banyak peri yang muncul di era yang kau sebutkan itu? Banyak, kata pohon belalang tua itu. Ye Chen sedikit terkejut dengan dua kata ini. Pria tua itu tidak menyebutkan jumlahnya, tetapi banyak. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kacaunya era itu, tak seorang pun memperkirakan berapa banyak peri yang muncul. Dan para peri itu, bagaimana mereka berakhir? Ye Chen bertanya dengan penasaran. Darah Raja Abadi mewarnai dunia menjadi merah. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Raja Abadiku gugur dalam pertempuran, dan kuil Tao hancur. Pohon belalang tua itu mendesah. Saat itu, ia juga tersambar petir dan hampir hancur. Untungnya, ia dilindungi oleh kekuatan kuil Tao, yang masih menyimpan sedikit vitalitas. Setelah bertahun-tahun, ia perlahan pulih. Apakah ada Raja Peri di kuil kuno ini? Tanya Ye Chen tanpa basa-basi. Karena kau orang pertama yang datang ke sini, itu tergantung pada takdirmu, kata pohon belalang tua. Hati Ye Chen agak sulit ditenangkan, benarkah ada warisan Raja Abadi di sini? Ye Chen menatap pohon belalang tua, lalu ke kuil kuno, yang agak bobrok dan penuh dengan nuansa kuno, dan sekarang penuh godaan bagi Ye Chen. Ye Chen berjalan menuju kuil kuno selangkah demi selangkah. Meskipun kuil kuno itu bobrok, berdiri di depannya, ia masih merasakan keagungan kuil kuno itu. Ini adalah negeri dongeng Raja Abadi. Meskipun Raja Abadi tidak ada di sana, tempat ini tetap menakjubkan. Ye Chen berjalan menuju kuil kuno. Ia memasuki kuil, tetapi segera setelah memasuki kuil, terdengar suara keras. Kuil kuno itu bergetar, dan kekuatan dahsyat menyapu. Meskipun kuil kuno itu tidak hancur, lapisan batu kuil kuno itu banyak berjatuhan. Setelah itu, kedamaian kembali di kuil, dan sepertinya tidak ada yang terjadi. Tubuh besar pohon lokas tua bergetar beberapa kali, lalu perlahan menyusut, dan akhirnya berubah menjadi seorang lelaki tua kurus, membungkuk dan menatap kuil kuno. Ini kehendak surga bahwa 8 trigram Taiji ditinggalkan di negeri dongeng. Aku beruntung mendapatkannya, kata pohon lokas tua sambil berjalan menuju kuil kuno. Namun, ketika ia sampai di gerbang kuil kuno, tiba-tiba, ada cahaya di pintu, yang membunuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pohon lokas tua terkejut, tubuhnya yang reyot bergerak sangat cepat, dan cahaya itu hampir saja lewat. Puff, meskipun hanya lewat, cahaya itu terlalu tajam. Itu menghancurkan tubuh pohon lokas tua dan darah menyembur keluar. Pohon lokas tua terkejut, dan kemudian ia mendengar suara dingin di kuil kuno, berkata, mengapa kau menyakitiku? Pada saat ini, Ye Chen telah muncul di gerbang kuil kuno, dan kemudian sepasang mata menatap pohon lokas tua dengan dingin. Kau tidak mati. Pohon lokas tua itu terkejut. Ye Chen bergumam, terlalu banyak orang yang ingin membunuhku. Jika aku semudah itu mati, aku pasti sudah mati. Wajah pohon lokas tua itu muram dan berkata, karena larangan di kuil kuno tidak bisa membunuhmu, aku harus melakukannya sendiri. Pak Tua, apakah kau ingin membunuh Duo Bao? Ye Chen tiba-tiba mengerti. Betapa berharganya 8 trigram Taichi, salah satu dari 10 instrumen suci di dunia suci. Jika aku bisa memiliki harta ini saat zaman agung tiba, aku pasti akan menjadi Raja Abadi. Pohon lokas tua berkata tanpa menutupi. Ye Chen mencibir, mau jadi Raja Peri. Konyol banget, aku akan hancurkan mimpimu hari ini. Setelah Ye Chen selesai berbicara, jari-jari langit meraung, 5 guntur, jurus petir. Kemudian, Ye Chen mengarahkan tangannya lagi ke pohon belalang tua. Guntur menggelegar di langit, dan 5 guntur surgawi menebas pohon belalang tua. Kau tidak mati saat disambar petir. Sekarang cobalah rasakan lagi. Suara Ye Chen dingin. Pohon belalang tua melihat 5 guntur dan mendengus, tanpa rasa takut. Dengan lambaian tangannya, sepotong kulit pohon tua berwarna gelap muncul di tangannya, tergantung di kepalanya. Boom, 5 guntur surgawi terbelah di kulit pohon tua berwarna gelap, kulit pohon tua itu menahan guntur surgawi. Karena aku tahu bahwa aku telah disambar petir, aku seharusnya tahu bahwa aku tidak takut pada guntur.
Pohon belalang tua berkata dengan dingin, sekarang, matilah. Pohon belalang tua berkata, dengan lambaian tangannya yang besar, potongan-potongan kulit kayu gelap yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Ye Chen. Kecepatannya sangat cepat, dengan semacam gas tajam yang mengerikan. Mata Ye Chen dingin, lalu hatinya bergerak, dan kelima keping daftar Dewa Angin pun langsung hancur. Setelah kelima keping daftar Dewa Angin itu hancur, Dewa Angin itu bersinar terang dan melesat keluar dengan kekuatan yang mengerikan. Seluruh kulit pohon belalang tua hancur berkeping-keping. Pohon belalang tua itu ketakutan, dan kelima keping daftar Dewa Angin itu melesat ke 5 penjuru. Sekalipun pohon belalang tua itu menghindar, mustahil untuk menghindarinya sepenuhnya. Pohon belalang tua itu langsung menghalanginya dengan kulit pohon tua yang gelap. Bang! Namun, kulit pohon tua itu tak mampu menahan serangan keping-keping daftar Dewa Angin. Ia hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan sama sekali tak mampu menahan serangan itu. Puff! Sepotong keping daftar Dewa Angin menembus tubuh kurus pohon belalang tua itu, dan tubuh pohon belalang tua itu terpental mundur 100 kaki. Tubuh Ye Chen melesat, dan ia tiba di pohon belalang tua di depannya. Pupil pohon lokas tua tiba-tiba mengecil, dan bahkan berkata, jangan bunuh aku. Aku tahu lebih banyak. Ye Chen mendengus, lalu berkata, aku membunuhmu, kau juga bisa tahu banyak. Ye Chen tidak mengucapkan kata-kata yang berlebihan. Ia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin membunuhnya. Puff! Ye Chen meledakkannya dengan satu tangan, dan tubuh pohon lokas tua itu meledak, hanya menyisakan satu kepala. Ye Chen meraih kepala pohon lokas tua itu dan mulai mencari indera ilahi pohon lokas tua itu. Ye Chen menemukan banyak berita menakjubkan dari kesadaran ilahi pohon lokas tua itu. Pada saat ini, tubuh pohon lokas tua yang hancur mulai menggeliat, mencoba menyatukannya kembali. Apakah kau memiliki kemampuan seperti itu? Ye Chen sedikit terkejut dan kemudian muncullah ledakan kegembiraan, saya sangat menyukai keterampilan Anda. Setelah itu, Ye Chen mencubit dan meledakkan kepala pohon belalang tua itu, lalu ia mulai menyerap kekuatan yang terkandung dalam tubuh pohon belalang tua yang hancur dengan menggunakan teknik Daluo. Potongan kayu yang semula menggeliat perlahan berubah menjadi bubuk, memutus vitalitas pohon belalang tua sepenuhnya. Setelah Ye Chen menyerap kekuatan pohon belalang tua, Ye Chen mendapatkan teknik generasi yang kuat dari kekuatan pohon belalang tua, yang bahkan lebih kuat daripada Muling. Bahkan jika tubuhnya hancur, bahkan jika kepalanya tidak ada, ia juga dapat beregenerasi. Kemampuan ini mengerikan, seperti seni keabadian. Ye Chen mencerna kekuatan pohon belalang tua, lalu mulai memilah-milah berita dari pohon belalang tua. Gelombang besar muncul di hatinya. Sebuah era besar akan datang. Era besar terakhir adalah pembaptisan darah di negeri dongeng, dan era besar ini mungkin harus mengulangi kesalahan yang sama. Wajah Ye Chen menjadi sangat bermartabat. Ia mendapatkan banyak informasi berguna dari kesadaran ilahi pohon lokas tua, yang membuatnya gelisah. Di saat yang sama, ia merasa ini adalah kesempatan besar baginya. Perubahan seperti itu di Kyushu akan membuka peluang besar baginya untuk menjadi Raja Abadi. Sekarang, daratan Kyushu sedang dalam masa pemulihan. Setelah pemulihan selesai, seluruh daratan Kyushu akan menjadi sangat mengerikan. Ketika saatnya tiba, perubahan besar akan terjadi di seluruh negeri peri. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Ye Chen mengepalkan tinjunya, sangat erat. Gunung biasa memiliki peri untuk peri. Satu gunung adalah Raja Peri. Ini benar-benar menakutkan. Apakah 9 gunung abadi lebih kuat? Sulit dibayangkan Ye Chen. Jika ia tidak bisa mencapai Gunung Wanfo, ia hanya bisa kembali ke Xianzong untuk melihat keadaan Gunung Tianfa sekarang. Ye Chen mengorbankan susunan transmisi, dan kemudian transmisi berkelanjutan segera tiba di Wanxianzu. Ye Chen telah memasuki Sekte Abadi Alam. Sekarang, melihat Gunung Tianfa, sungguh luar biasa. Puncaknya diselimuti kabut peri, dan puncak utamanya tampak semakin misterius. Ye Chen mengamati sepanjang perjalanan, banyak tempat yang dipenuhi Xian Kuan dan Xianye. Banyak cairan abadi berubah menjadi aliran, menetes. Akhirnya, Ye Chen tiba di puncak utama, dan ia semakin terkejut. Ada air terjun cairan abadi di puncak utama. Meskipun sangat besar, itu cukup mengejutkan. Perubahan besar telah terjadi di seluruh Gunung Tianfa, yang penuh dengan roh abadi dan detail yang mendalam. Ye Chen bertemu dengan beberapa murid Sekte Alam Abadi dalam perjalanan. Murid-murid ini belum pernah melihat mereka sebelumnya. Seharusnya mereka datang tahun-tahun ini. Namun, kekuatan para murid ini sangat kuat. Tidak sedikit murid tingkat Jinxian, dan ada lebih banyak murid di tingkat Daluo Jinxian. Sudah berapa tahun aku berlatih? Betapa mengerikan perubahan yang telah terjadi. Ini benar-benar akan mengantar era yang besar. Ye Chen menghela napas. Setelah itu, Ye Chen mendaki puncak utama, yang tampaknya telah menjadi jauh lebih tinggi. Sulit untuk melihat apa yang ada di dalamnya ketika diselimuti kabut peri. Namun Ye Chen yakin pasti ada Raja Peri di sana. Satu gunung adalah Raja Peri, belum lagi 9 gunung abadi. Siapa kau? Kenapa aku belum pernah bertemu denganmu? Pada saat ini, seorang murid di luar aula puncak utama menghentikan Ye Chen, dan dengan arogan memarahi jalan. Ye Chen melihat postur arogan murid itu, dan merasa tidak puas.
Seorang Jinxian memarahinya, terlalu sombong di depannya. Ketika aku datang untuk membuat Huaxianzong, kau tidak tahu harus berbuat apa, kata Ye Chen. Ye Chen tidak salah dengan kata-katanya. Ia telah berada di Jalan Senyu selama puluhan tahun. Berapa usia murid ini? Hanya ketika dunia berubah, kultivasinya begitu cepat. Kalau tidak, ia akan menjadi alam abadi. Setelah mendengar ini, wajah murid itu menjadi sangat buruk. Baginya, itu hanyalah sebuah penghinaan. Ia adalah salah satu fokus kultivasi sekte alam abadi. Lancang, jika murid itu minum banyak, ia akan melakukan sesuatu. Mata Ye Chen membeku, lalu ia meneguk minumannya dan berkata, gulingkan. Hanya sebuah raungan, murid itu langsung terbang keluar, meludahkan darah di mulutnya, wajahnya pucat pasi. Jika kalian tidak satu sekte, kalian pasti sudah mati. Ye Chen merasa dingin. Pergerakan di luar aula utama segera menarik perhatian orang lain, dan banyak murid di puncak utama bergegas menghampiri. Raungan Ye Chen yang sungguh sangat mengerikan, para murid di kejauhan merasakan sakit di gendang telinga. Siapa yang berani bersikap liar di puncak utama? Beberapa murid setingkat Daluo Jinxian bergegas keluar dan berdiri di depan Ye Chen sambil bersorak. Ye Chen merasa kedinginan di sekujur tubuhnya dan berjalan menuju aula selangkah demi selangkah. Napasnya membuat semua orang menggigil. Ye Chen, pada saat ini, Zhu Wuchang muncul di gerbang aula. Setelah melihat Ye Chen, ia sangat terkejut. Penatua, para murid yang hadir memberi hormat dengan penuh hormat. Zhu Wuchang, dengan bantuan perubahan besar langit dan bumi, telah menembus ke tingkat pertama Hunyuan Daluo Jinxian. Dapat dikatakan bahwa Zhu Wuchang berada di tingkat yang lebih tinggi dan berada di antara para orang suci. Penatua, meskipun Ye Chen telah mencapai tingkat Hunyuan Daluo Jinxian, ia tetap menghormati Zhu Wuchang.